태원 is free. 이제 가도 돼. 보고 싶었어요, 손님. Kali ini Minet akan membahas drama Korea yang berjudul No Gain, No Love. Tanpa berlama lagi, episode 4, mari kita review. Jaeon kebingungan menjelaskan novel apa yang ia tulis pada Hajun. Pokoknya ceritanya sangat menyentuh katanya. Hajun tambah penasaran ingin membaca. Tapi keburu Kyohyun menelpon. Hajun pun harus segera pergi. Ia pun memberikan kartu namanya. Jaeon pun langsung klepek-klepek kesenangan. Diceritakan dahulu jika Jaeon dan Hajun itu satu sekolah. Dan keduanya pertama kali bertemu saat sama-sama dihukum. Tak lama Haeyoung yang masih mahasiswa pun tiba dengan style beraninya. Meskipun tampak acuh pada Jaeon, namun begitu Bu Guru menghina Jaeon, Haeyoung pun mengatakan bisa saja di kemudian hari Jaeon menjadi penulis yang terkenal. Kyohyun yang kena mental karena novel kesukaan ibunya itu menjadi sakit, bahkan sampai dirawat. Ia benar-benar shock. Juga sakit karena memikirkan komentar kebenciannya sendiri. Sementara itu Jaeon iseng mengecek komenan di novelnya. Awalnya ia biasa saja membaca pesan kebencian dari akun LoveQ. Tapi entah apa yang dibaca selanjutnya karena Jaeon tampak sangat terguncang. Dan kini pasangan baru kita sibuk membuka jepitan yang menempel di rambut Haeyoung. Jiuk pun bertanya apa Haeyoung kecewa dengan kisahnya tadi. Ternyata saat di acara tadi dengan terpaksa ada adegan kisah. Jiuk pun mencium pipi Haeyoung, tapi yang lain tak puas. Jiuk mulai mendekatkan bibirnya ke wajah Haeyoung, tapi ternyata terganggu dengan ibu yang sudah mulai ribut ingin pulang menemui putranya. Haeyoung merasa tak terima. Tak mungkin ia kecewa. Jiuk pun memprovokasi dengan mendekatkan dirinya pada Haeyoung. Tapi Haeyoung itu lebih jago. Sok menantang, tapi ternyata Haeyoung hanya menahan nafsunya saja. Dan mereka pun mulai menghitung angpaunya. Haeyoung terlihat lelah, jadi Jiuk memintanya untuk tidur saja. Namun Haeyoung tak percaya pada Jiuk. Bukan karena takut dicuri, tapi Jiuk terlihat mencurigakan. Banyak hal yang disembunyikannya. Selama ini Jiuk mengetahui semua hal tentang Haeyoung. Tapi Haeyoung tak tahu apapun siapa wanita di Kanada, lalu bagaimana dengan neneknya. Dan dengan ragu-ragu Jiuk pun mulai bercerita jika wanita di Kanada adalah ibu Jiuk. Keluarga di Kanada tak tahu keberadaan Jiuk sebagai putra ibunya. Ibu dikirim ke Kanada atas keinginan neneknya sendiri. Dan akhirnya Jiuk Haeyoung berpisah di bandara. Haeyoung pun lalu memberikan angpau yang cukup untuk pergi ke Kanada dan memberi wejangan agar Jiuk pergi ke tempat yang diinginkannya. Hiduplah sesuai dengan keinginanmu. Dan tak disangka, ternyata Jiuk memberikan angpau pernikahan untuk Haeyoung. Dan akhirnya 3 bulan kemudian, Jaeon mendatangi kontrak di mana novelnya akan dijadikan sebuah drama. Namun tak lama ia melihat wanita yang bekerja sama dengannya tadi malah terlihat naik mobil pacarnya Hisong. Sedangkan Haeyoung akhirnya mendapatkan peringkat utama di kontes itu. Meski An Woo-jae pun mendapat penghargaan lain juga. Haeyoung sangat percaya diri dan terkesan sombong di hadapan An Woo-jae, si penciplak. Namun sudah ditunggu lama para petinggi termasuk Kyohyun belum datang juga. Ternyata Kyohyun sedang disiksa oleh ayahnya di ruangan karena ketahuan sudah memberikan komentar kebencian. Hajun pun menikmati bioskopnya sambil makan popcorn dengan nyaman. Tim pun akhirnya makan bersama. Haeyoung diminta untuk menelpon suaminya di hadapan para karyawan lain untuk merayakan penghargaan itu. Tapi Haeyoung pun berbohong jika suaminya kini sedang ada di Kanada. Jiuk bak ditelan bumi, ia berhenti dari pekerjaannya. Dan terkadang Haeyoung lupa jika ia sudah pindah. Jadi pekerja baru yang tak kalah tampanlah yang selalu terkena sasarannya. Tapi ternyata diam-diam Jiuk menemani ibu Haeyoung di panti. Dan di suatu malam Jiuk tiba-tiba dihampiri sebuah mobil yang menyorot pada dirinya. Dan kini tiba-tiba Kyohyun berdandan lusuh karena ia harus menyembunyikan identitasnya. Karena akan diinterogasi polisi terkait ujaran kebenciannya itu. Ia pun dipaksa untuk membaca seluruh komentarnya di hadapan para polisi.
Diam-diam Jaehyun pun mengintip hal itu. Setelahnya ia pun ingin memberikan pelajaran pada hatersnya. Tapi tak sengaja identitasnya sebagai penulis novel malah terkuak. Jaehyun pun segera kabur. Haeyoung mendapatkan telepon dari kantor polisi, tapi malah bertemu dengan Kyohyun yang sedang berpakaian lusuh. Walau tadi sempat ingin kabur, tapi Haeyoung tetap mengenali Kyohyun. Dan setelah itu Haeyoung pun menenangkan Jaehyun. Kyohyun merasa penasaran sekretarisnya akan bertemu siapa. Dan betapa terkejutnya, ternyata Hajun bertemu dengan penulis itu. Kyohyun pun segera bersembunyi. Sementara itu, tim pengembangan bisnis baru pun dibuat, di mana Haeyoung menjadi ketua timnya. Dan kini Haeyoung pun terkejut, karena di antara para karyawan baru Kulbe, ada sosok yang tak asing baginya. Ternyata Ji-wook ada di sana dengan tampilan barunya. Ji-wook memotong pendek rambut, jadi ia tampak berbeda. Dan episode 4 pun berakhir dengan tiba-tiba Ji-wook yang mengatakan jika ia merindukan Haeyoung.